Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Sahabat Malaysia, saya kembali hendak bercerita tentang sebuah perjalanan seperti yang nampak dalam layar video ini, yakni perjalanan dengan menggunakan mobil untuk menuju suatu tempat. Sebelumnya saya minta maaf bila ada yang salah paham atau kurang nyaman dengan cerita saya ini, yang mana maksud utama dengan bercerita ini saya hanya sekedar ingin berbagi cerita kehidupan. Semoga ada hikmahnya. Amin. Sahabat Malaysia, bila kita mengadakan perjalanan dengan menggunakan mobil, maka kaca mobil di hadapan kita harus bersih dari sesuatu yang menghalangi pandangan mata kita. Bila sedang turun hujan pun, maka air hujan harus segera diseka oleh wiper berkali-kali secara otomatis agar tidak menghalangi pandangan ke depan. Apalagi bila di hadapan kita juga ada kabut, maka kita harus lebih berhati-hati dalam mengemudi. Pun dalam perjalanan hidup kita, kaca mobil itu ibarat hati kita. Apabila kotor berkabut dengan aneka salah dan dosa, maka akan sulit bagi kita untuk menentukan langkah perjalanan kita itu salah atau benar, karena akibat kotoran di hati itu bisa menyebabkan yang salah nampak benar dan yang benar nampak salah. Misal demi ambisi hawa nafsu duniawi kita, maka manusia sering menghalalkan segala cara untuk menggapai apa yang diinginkannya. Seperti contoh nyata, para koruptor itu tahu bahwa merampok uang rakyat itu salah dan dosa, akan tetapi tetap saja dilakukan lalu dianggap benar karena sudah menjadi budaya umum para penguasa. Bila ingin kaya raya agar dihormati orang, maka harus korupsi. Bila mana ada orang benar ingin menghalangi niat jahat korupsi, maka akan dianggap salah lalu disingkirkan dari lingkaran kekuasaannya. Sahabat Malaysia, untuk itu saya pikir amat penting untuk menjaga kebersihan kaca hati kita dari gerak-gerik hawa nafsu duniawi di sekitar kita yang mudah diprovokasi setan, dengan terus beribadah mendekatkan diri kepada Allah, sebab yang tanpa pertolongan Allah tak mungkin kita bisa menundukkan hawa nafsu dan mengalahkan bisikan setan. Bila kaca hati kita sering dibersihkan terus-menerus dengan wiper pembersih iman dan takwa, maka segala bentuk kotoran hati yang menerpa akan terus terseka, sehingga cahaya hidayah Allah akan terpancar menerangi hidup kita, lalu hati dan pikiran kita akan mudah sinkron bersinergi positif yang menjadi penerang bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Hati ibarat raja, sedangkan pikiran ibarat perdana menteri yang menjalankan perintah raja. Bila hati sebagai raja bersikap bijak, maka pikiran sebagai perdana menteri akan menjalankan kebijakan raja melalui aparat tubuh kita berupa mata, telinga, mulut, lidah, kaki dan tangan dengan baik dan benar. Bila hati raja buruk, maka semua ikut menjadi buruk. Bila raja baik tapi perdana menteri punya pikiran buruk, maka akan segera dicegah oleh hati kita sebagai raja. Akan tetapi bila hati dan pikiran buruk, maka yang bakal terjadi adalah seperti kisah sang penguasa koruptor tersebut yang menghalalkan segala cara agar tujuan tercapai. Uang rakyat dirampok, kekayaan alam yang harusnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat negaranya sendiri, tapi dibiarkan dirampok orang asing untuk kemakmuran negara asing, karena sang penguasa korup tadi yang penting dirinya, keluarga dan kroni-kroninya tetap berkuasa dan kaya raya dengan disokong oleh negara asing. Begitulah bahayanya hati yang kotor oleh hawa nafsu duniawi dengan dibantu provokator setan, sehingga cahaya iman redup, bahkan ada yang gelap gulita lalu tidak lagi bisa membedakan yang benar dan salah, sebab yang ada di hatinya adalah kegelapan. Setelah sang koruptor kehilangan kekuasaan lalu ditinggal oleh setan asing pendukungnya, yang tersisa adalah kegelapan dalam penjara penyesalan. Demikian pula orang banyak dosa tapi tak sempat bertobat, di akhir hayatnya penuh kegelapan dan penyesalan pedih yang menyiksa dirinya. Hidup di dunia ini cuma sebentar saja. Mari kita perbanyak amal ibadah dan tobat, agar Allah bersihkan dosa-dosa kita sesuai dengan janji Allah dalam Qs At-Taghabun ayat 9, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya Allah, semoga kami semua umat Islam bisa membedakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, serta berilah kami selalu kekuatan untuk membedakan di antara keduanya. Amin. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.